Ridha Allah subhanahu wa ta'ala adalah salah satu dari sifat. Nabi SAW mengatakan, laisa lil mu'min ayyudhilla nafsahu. Mukmin itu jangan sampai menghinakan diri. Sejarah hamba yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, di antara tujuan besarnya adalah agar menjadi pelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwan wal akhwatu fillah, a'azzani Allahu wa iyyakum. Para ikhwan dan juga akhwat, saudara-saudariku jamaah salat zuhur Masjid Jami As-Sakinah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan siang hari ini Allah kembali pertemukan kita dalam majlis yang mulia, yaitu majlis ilmu. Yang insyaallah seperti biasa di setiap Selasa pekan kedua kita akan kembali melanjutkan pembahasan kitab Tazkiyatun Nafs. Dan sampailah kita pada pembahasan penyebab sakitnya hati seseorang. Nah, yang menjadikan banyaknya hati manusia itu berpenyakit ada beberapa sebab. Di antaranya adalah fudulul kalam. Tatkala seseorang itu banyak bicara. Ya, jadi hal-hal yang akan kita bahas di kesempatan siang hari ini dijelaskan oleh Syekh Ahmad Farid. Dia merupakan 4 racun hati, jemaah. Nah, dan ketahuilah semua 4 racun ini masuk dalam kategori perbuatan maksiat atau dosa. Nah, yang bisa menjadikan kondisi hati kita menjadi berpenyakit, jemaah. Sampai-sampai ada seorang ulama yang bernama Abdullah ibn Mubarak. Beliau pernah menyampaikan gubahan syair yang berbunyi, ra'aitu dzunuba tumitul qalba. Kulihat dosa-dosa itu bisa berakibat mematikan hati. Wa qad yurithu dzullu idmanuha. Ya, wa qad yurithu dzulla idmanuha. Dan membiasakan melakukan perbuatan dosa itu akan bisa mengakibatkan kehinaan menimpa diri kita. Wa tarkudz dzunubi hayatul qalbi. Kata beliau, ketika kita mau berusaha untuk meninggalkan dosa-dosa tersebut, maka itu adalah cara yang terbaik untuk menjadikan kehidupan bagi hati kita. Wa khairun li nafsika isyanuha. Selalu menjauhi perbuatan-perbuatan dosa, ini adalah sesuatu yang terbaik buat diri kita, jemaah. Ma'asyiral hadirin azzani Allah wa iyyakum. Ada 4 perkara yang masuk kategori sumumul qalb, racunnya hati. Yang pertama, fudulul kalam. Kalau kita ini banyak bicara. Nah, yang kedua, fudulut ta'am, banyak makan. Yang ketiga, fudulun nazar, banyak melihat atau banyak memandang. Ya, dan yang terakhir beliau katakan fudulul mukhalatah, terlalu banyak bergaul. Nah, kita bahas satu persatu ya, mudah-mudahan waktunya cukup. Yang pertama, yang termasuk bagian dari racun hati adalah fudulul kalam. Ya, kalau dalam bahasa keseharian kita fudul ini lebay, jemaah. Ya. Antum jangan fudul dong, maksudnya jangan lebay. Nah,
Seseorang yang fudul di dalam perkara berbicara atau kalam, ini bisa menjadi sebab hatinya berpenyakit jemaah. Makanya dia dikatakan termasuk bagian dari racun hati. Diriwayatkan dari Anas ibn Malik bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbah." Keimanan seorang ini enggak akan bisa lurus sebelum lurus pula hatinya jemaah. Wala yastaqimu qalbah hatta yastaqima lisanuh. Dan hati seseorang itu enggak akan bisa lurus sampai lurus pula lisannya atau ucapannya. Masya Allah. Jadi Rasulullah SAW di dalam hadis ini menjadikan lurusnya hati itu sebagai syarat lurusnya keimanan kita. Ya. Dan Rasul melanjutkan, beliau mengatakan atau beliau menjadikan lurusnya lisan itu sebagai syarat bagi lurusnya kondisi hati kita. Ya, atau baiknya hati kita. Begitu pula ada riwayat yang disampaikan melalui jalan sahabat Abdullah ibn Umar, salah satu sahabat yang Masya Allah luar biasa. Beliau termasuk ulamanya di kalangan para sahabat, Masya Allah. Dan beliau adalah salah satu putra dari sahabat Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu taala anhuma. Semoga Allah meridhai keduanya. Karena bapak dan anak ini adalah kedua-duanya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Secara marfu dijelaskan dalam riwayat ini bahwasanya dia berkata la tuksirul kalam bi ghairi dzikrillah. Janganlah kalian tuh memperbanyak bicara. Ya. Selain dari zikrullah. Naam. Fa in kasratal kalam bi ghairi dzikrillah qaswatun lil qalbi. Karena sesungguhnya kalau seorang tuh enggak ngerem lisannya, dia banyak bicara, ya, dan pembicaraannya itu selain dari zikir kepada Allah, selain menyebut nama Allah atau makna zikir yang lain, yaitu selain dalam rangka untuk mengingat Allah, ya. Maka kalau pembicaraannya di luar itu, di luar zikir kepada Allah, itu akan menyebabkan kerasnya hati jemaah. Ya Allah, ya, itu akan menyebabkan kerasnya hati. Dan bahkan dalam riwayat ini dijelaskan sesungguhnya manusia yang paling jauh dari Allah itu adalah al-qalbul qasi. Pemilik hati yang keras, jemaah. Pemilik hati yang keras. Taib, na'udzubillah, dan kita berlindung kepada Allah dari perkara yang demikian. Begitu pula kita dapati perkataan Umar ibn Al-Khattab yang juga dinukil oleh Syekh Ahmad Farid di dalam kitabnya ini. Beliau mengatakan man kathura kalamuhu kathura saqatuhu wa man kathura saqatuhu kathurat dhunubahu ay dhunubuhu wa man kathurat dhunubuhu kanatin naru awla bihi. Ya Allah. Kata sahabat Umar ibn Al-Khattab, salah satu sahabat yang luar biasa, beliau termasuk min asyril mubasysyirina bil jannah. Termasuk salah satu di antara 10 sahabat yang dijamin masuk surga, yang dalam satu kesempatan Nabi absen, Nabi sebutkan nama-namanya. Anta fil jannah, anta fil jannah. Di antara yang disebutkan adalah Umar ibn Al-Khattab. Beliau pernah menyampaikan kata-kata hikmah yang artinya barang siapa yang banyak bicara, ya, maka potensi kelirunya juga akan besar. Ya, banyak pula kekeliruannya atau kesalahannya. Barang siapa yang banyak kekeliruannya, maka otomatis ya banyak pula potensi dia akan jatuh pada perbuatan dosa jemaah. Ya, dan barang siapa yang banyak dosanya, kita tahu dosa ini menimbulkan dampak yang buruk di dunia maupun di akhirat. Ya, di antara dampak buruk dosa, apalagi kalau dosa ini kita belum sempat bertaubat. Ya. Maka barang siapa yang banyak dosanya, maka neraka adalah tempat yang paling pantas untuk dirinya. Ya Allah. Ya. Makanya kepada Mu'adz ibn Jabal, Rasulullah SAW pernah beliau bertanya, maukah aku beritahukan kunci dari semua itu, ya, kunci keselamatan? Maka Mu'adz menjawab, ya, qala bala, tentu ya Rasul. Karena memang sahabat itu mereka tuh sangat semangat kalau diberikan petunjuk
hal-hal yang berkaitan dengan keselamatan di kehidupan akhirat. Yang membuat sahabat semangat tuh ya kalau mendengar ucapan Nabi, ya nasihat dari Nabi atau penyampaian dari Nabi, itu kalau hal-hal yang berkaitan dengan akhirat jemaah. Makanya kalau kita dapati konten pertanyaan yang disampaikan oleh para sahabat itu orientasinya apa? Akhirat. Amalan apa ya Rasul yang bisa mendatangkan cintanya Allah, yang bisa memudahkan kita masuk surga atau mendekatkan kita dengan surganya Allah dan menjauhkan kita dari nerakanya Allah. Ya, itu diantara ya konten yang disampaikan oleh para sahabat ketika mereka bertanya. Sehingga ketika Nabi akan menyampaikan sesuatu yang akan bisa membawa keuntungan manusia di dunia dan akhirat, pasti sahabat ya mereka akan sangat antusias. Makanya Mu'adz berkata, tentu ya Rasulullah. Qala bala. Maka Rasulullah SAW memegang lidahnya. Ya. Dan Rasul mengatakan, kuffa alaika hadha. Jaga nih lisan. Pelihara lisan. Ya. Kontrol lisan kita. Masya Allah. Karena lisan ini bisa menjerumuskan manusia kepada keburukan. Ya, dia akan mudah jatuh atau berpotensi mudah jatuh pada kesalahan. Dan kalau orang mudah jatuh pada kesalahan atau perbuatan dosa, maka potensi dia masuk ke dalam nerakanya Allah pun besar jemaah. Ya Allah. Nah, jadi yang dimaksud dengan buah perkataan adalah balasan atas perkataan yang haram dan berbagai akibatnya. Ya artinya ucapan ini yang keluar lewat lisan kita itu punya konsekuensi jemaah. Makanya benar kalau kemudian Syekh Ahmad Farid mengatakan bahwasanya orang yang banyak bicara ini bisa menjadi salah satu penyebab yang menjadikan hati kita ini menjadi berpenyakit. Ya, karena setiap perkataan itu ada pertanggungjawabannya, akan memberikan dampak. Ya. Makanya jikalau perkataan kita yang keluar dari lisan kita adalah perkataan yang baik, tentu hasil yang kita akan dapatkan juga kebaikan. Tapi begitu sebaliknya, kalau perkataan yang keluar karena seorang tidak bisa mengontrol lisannya, dia tidak bisa mengontrol lisannya, maka yang terjadi adalah ya dia akan menanggung akibat yang buruk di dunia maupun di akhirat. Makanya sampai ada ucapan atau ungkapan peribahasa, ya apa istilahnya? Mulutmu harimaumu. Ya, ini ungkapan peribahasa yang sangat sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nabi dan juga para sahabat. Ya di mana mereka sangat memberikan perhatian agar kita tuh menjaga lisan kita. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih ada satu organ tubuh dari dua organ tubuh yang memang bentuknya kecil, tapi ternyata ya kedua organ tubuh ini yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam nerakanya Allah. Ya. Yang salah satunya ternyata adalah lisan. Makanya kita diperintahkan untuk menjaga lisan. Atau dengan kata lain, pemahaman terbaliknya yang bisa menjadikan hati seseorang berpenyakit, ya, tidak lain karena seseorang tidak bisa menjaga lisannya. Aktsaru ma yudkhilun nar. Aktsaru ma yudkhilun nasa an-nar al-ajwafan. Yang paling banyak menjerumuskan manusia itu ke nerakanya Allah, itu ada dua organ tubuh, dua lubang. Yang pertama al-fam, yang kedua wal-faraj. Yang pertama ya mulutnya, dan yang kedua kemaluan jemaah. Ya Allah. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam riwayat yang lain, riwayat yang disampaikan oleh Imam Al-Bukhari, riwayat hadis yang disampaikan oleh Imam Al-Bukhari, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Anna ar-rajul la yatakallamu bil kalimah ma yatabayyanu fiha yazilun biha fin nas ab'adu ma bainal masyriq wal maghrib." Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya ada seorang yang dia mengucapkan kalimat yang enggak jelas. Ya, kalimat-kalimat yang bisa menimbulkan keburukan. Ya. Tapi karena kalimat tersebutlah justru yang menjadikan dia terjerembab, dia masuk ke dalam nerakanya Allah. Yang lebih jauh dari jarak antara timur dan barat, ya Allah. Ini
Satu peringatan yang Nabi SAW sampaikan, ya ketika seseorang ya tidak bisa menjaga lisannya, ini bisa menjadikan seseorang nih sengsara di kehidupan akhirat. Dia bisa masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi perlu kita fahami bahwasanya ucapan lisan ini memiliki konsekuensi, jemaah. Jika yang keluar dari lisan kita adalah kebaikan, maka insya Allah pahala yang terus mengalir yang akan kita dapatkan. Begitu sebaliknya. Ya, yang kita sampaikan adalah keburukan demi keburukan, hal-hal yang menyakitkan, tuduhan, fitnah, ghibah, dan yang semisalnya. Maka ucapan-ucapan yang seperti ini bisa menjadikan seorang manusia dia masuk ke dalam nerakanya Allah. Nah, begitu pula diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi bahwasanya innar rajula la yatakallamu bil kalimah la yara biha ba'san yahwi biha 70 kharifan finnar. Sesungguhnya ada seorang yang dia mengucapkan kalimat yang dia anggap biasa. Ini kalimat biasa kok. Udah gitu kadang-kala kita suka berprinsip mulut kan mulut ana Ustaz. Ini mulut ana Ustaz. Ini seringkali kita sulit untuk mengontrol lisan kita jemaah. Kalau prinsipnya seperti itu, iya emang mulut kita ini. Tapi masalahnya ya segala sesuatu yang Allah berikan kepada diri kita termasuk mulut kita, lisan kita ini akan dimintai pertanggungjawaban. Ini jemaah. Ya. Memang milik kita, tapi milik kita sementara jemaah. Makanya ini hakikatnya sebenarnya adalah titipan. Makanya Nabi SAW mengatakan sesungguhnya ada seorang yang dia mengucapkan kalimat yang dia anggap biasa, remeh, sepele. Tapi karena ucapan dari lisannya tersebut, ya dia terjungkal, dia terjun ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala sejauh 70 tahun. Ya Allah. Na'udzubillah. Begitu pula riwayat dari Uqbah ibn Amir ketika beliau bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ya apakah ini maksud dengan keselamatan itu? Maka Rasulullah SAW memberikan petunjuk kepada Uqbah ibn Amir. Yang dimaksud keselamatan itu adalah amsik alaika lisanak. Ketika engkau bisa menjaga lisan atau lidahmu nih, ya bisa mengontrol lisan kita. Waliyasa'ka bainaka, ya. Kemudian waliyasa'ka bainaka wabki ala khati'atik. Dan menangislah, kata Rasulullah SAW, atas kesalahan-kesalahan yang kau perbuat. Di antaranya kesalahan yang dilakukan oleh lisan kita. Menyesali apa yang pernah kita lakukan dari perbuatan-perbuatan dosa, jemaah. Dan di antara bentuk penyesalan itu adalah tatkala seseorang bisa untuk menangisi kesalahannya. Ya. Makanya air mata yang menetes dari mata seseorang dengan sebab dia menyesal atas perbuatan-perbuatan dosanya, karena dia takut akan azab Allah atau ancaman azab Allah, ini air mata yang akan membentengi dirinya ya dari azab Allah. Nah, Rasulullah SAW pernah bersabda, man yatakaffalu lima baina lihyatihi wa fakhidhaihi atakallafu lahul jannah. Barang siapa yang bisa menjamin ya atau mengontrol apa yang ada di antara dua jenggotnya, artinya mulutnya nih, lisannya, dan apa yang ada di antara kedua pahanya, maksudnya kemaluan. Maka Rasulullah SAW katakan, aku jaminkan surga untuk dirinya. Masya Allah. Ya, jadi ada ancaman, ada juga motivasi. Ya, kalau kita nggak bisa ngontrol lisan, maka ada ancaman nerakanya Allah. Tapi kalau kita bisa mengendalikan lisan kita bisa menjamin tidaklah sesuatu yang keluar dari lisan kita melainkan kebaikan. Jikalau kita memang sangat mungkin jatuh pada kesalahan, maka segera kita perbaiki. Maka Nabi katakan, aku jaminkan surga untuk dia. Ya. Jadi ada ancaman, ada juga motivasi, ada juga reward, jemaah. Reward and punishment. Masya Allah. Kemudian Nabi SAW juga bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka ucapkanlah hal yang baik. Atau kalau kita nggak sanggup untuk mengucapkan hal-hal yang baik, ya, maka lebih baik diam. Inilah yang kemudian ya
sesuai dengan apa yang sering kita dengar tatkala orang mengatakan diam itu emas. Maksudnya adalah tatkala memang diam itu lebih baik dibandingkan kita menyampaikan perkataan-perkataan yang buruk. Ya, nah. Bapak Ibu jamaah sekalian semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari riwayat yang lain Rasulullah SAW juga bersabda, kullu kalami ibni Adam alaihi. Ya, seluruh pembicaraan atau ucapan anak cucu Nabi Adam itu akan menjadi ancaman buat dirinya. Ya, kecuali ucapan yang sifatnya amar ma'ruf nahi munkar. Dan yang lainnya yang juga bisa menjadi sebab ya diri kita selamat dari ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Adanya ancaman dari Allah Subhanahu wa taala yaitu tatkala kita menggunakan lisan ini untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda di dalam hadis yang dimana hadis ini sudah sering kita dengar jemaah. Seseorang insya Allah dia akan bisa mengontrol lisannya kalau dia merenungkan hadis ini. Kadangkala kita ini terjebak ya untuk tidak bisa mengendalikan lisan kita ya di saat kita nih nggak bisa memahami hadis ini atau mengaplikasikan hadis ini. Yaitu ketika Nabi SAW bersabda min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara kebaikan keislaman seseorang kata Nabi adalah tatkala dia meninggalkan sesuatu yang enggak berfaedah bagi dirinya. Ya, atau makna yang lain dari hadis ini adalah di antara barometer baiknya keislaman seseorang adalah tatkala dia tidak mencampuri sesuatu yang bukan merupakan urusannya. Orang tuh kan akan sering banyak bicara ya ketika dia suka mencampuri urusan orang lain jemaah. Ya mungkin kalau bahasa kita sekarang nih kalau seorang tuh punya jiwa kepo jemaah. Apa aja pengen dia komentari gitu. Nah, padahal ternyata sempurna atau baik tidaknya keislaman kita ini berbanding lurus dengan sejauh mana kemampuan kita di dalam ya upaya kita untuk tidak mencampuri urusan orang lain jemaah. Di antaranya tidak mengomentari. Ya. Tidak mengomentari urusan orang lain. Sesuatu yang bukan menjadi urusan kita. Sesuatu yang tidak bisa memberikan manfaat untuk diri kita. Nggak perlu dikomentari cuma. Ya karena ternyata banyak komentar ini. Itu jadi antara perkara yang bisa menjerumuskan hati kita banyak penyakit cuma. Ya Allah. Dan zaman sekarang orang suka komentar ya. Orang suka sekali dengan komentar-komentar. Apalagi kalau masuk ke dalam dunia media sosial, dunia maya. Ya Allah. Ya kalau komentarnya bagus itu insya Allah akan menjadi kebaikan. Tapi nggak sedikit adalah orang-orang yang berkomentar sekehendak hatinya cuma. Apa aja dikomentari. Ya itulah perilaku apa? Netizen ya. Jadilah netizen yang memiliki adab cuma. Yang tidaklah dia berkomentar kecuali dengan komentar yang baik. Nah perkara kedua yang menjadi racun hati. Para ulama katakan fudulut ta'am. Kalau seseorang tuh nggak bisa mengontrol dirinya. Untuk mengisi bagian anggota tubuh yang bisa menimbulkan banyak keburukan. Yaitu perutnya jemaah. Ya, jadi orientasinya adalah untuk memuaskan syahwat perut. Dan ini perkara yang bisa menjadikan seseorang hatinya itu dipenuhi dengan penyakit jemaah. Makanya dalam Islam ada metode yang bisa membersihkan hati kita, jiwa kita. Ya, mengontrol hawa nafsu kita. Yang ternyata metode ini adalah justru ya menjadikan kita nih untuk tidak memperturutkan syahwat perut. Itu dengan metode apa? Puasa. Puasa jemaah. Ya karena memang puasa ini salah satu metode di dalam mentazkiyah, di dalam membersihkan hati manusia jemaah. Makanya Nabi SAW sampai mengatakan ya sebagaimana perkataan Miqdam ibn Ma'ad tatkala beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ayyaqul. Aku pernah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma mala ibnu Adam wi'an syarran min batnihi." Enggak ada satu wadah yang diisi oleh anak cucu Nabi Adam yang lebih buruk daripada perutnya. Ya Allah. Ini semua.
Ya. Maka Nabi mengatakan cukuplah bagi anak Adam itu beberapa suap saja. Ya, untuk bisa menegakkan tulang punggungnya. Jika memang tidak bisa, maka sepertiga dari perutnya. Artinya gini, bukan nggak boleh kenyang, berarti kita nggak boleh kenyang dong Ustaz. Boleh kita kenyang. Tapi jangan sampai kenyang yang berlebihan. Makanya Nabi kasih konsep. Kalau nggak bisa kita tuh mengkonsumsi makanan yang hanya sebatas untuk menegakkan tubuh kita. Paling tidak Nabi kasih panduan. Kalau nggak bisa Nabi katakan sepertiga dari perutnya diisi dengan apa? Makanan. Sepertiga untuk minuman. Dan sepertiga yang terakhir untuk apa? Makanan lagi. Untuk nafas ya. Nah, untuk nafas jemaah. Ya, inilah kenyang versi yang Nabi ajarkan jemaah. Ya, jadi kenyang yang sesuai sunnah itu masih menyisakan tempat, ya, di dalam perut kita untuk nafas jemaah. Jadi jangan semuanya diisi dengan makanan ataupun minuman. Ya karena Nabi mengatakan nggak ada bejana yang diisi oleh, nggak ada satu wadah yang diisi oleh anak Adam yang lebih buruk keadaannya daripada perutnya jemaah. Ya Allah. Ya, makanya kita dapati kisah-kisah para sahabat, apalagi kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tuh sering menahan lapar jemaah. Ya. Bahkan sampai-sampai ketika sedang menggali parit yang panjangnya 5 km, kedalamannya 4 meter, ya, lebarnya 4 meter, harus diselesaikan kurang dari 1 bulan. Bayangin jemaah, ini proyek besar jemaah. Belum ada eskavator, belum ada beko dan lain sebagainya. Nabi dalam keadaan lapar, begitu juga para sahabat. Allahu Akbar. Sampai-sampai mereka mengganjal perutnya dengan batu. Allahu Akbar. Ini luar biasa. Ya, jangan ya kita banyak makan atau banyak terlalu berlebihan dalam mengkonsumsi makanan jemaah. Karena hal itu bisa dia mengotori hati manusia. Nah, bahkan Ibunda Aisyah pernah meriwayatkan atau pernah berkisah ya ketika masuk ke kota suci Madinah. Ya keluarganya Rasulullah SAW itu belum pernah merasakan kenyang. Ya. Dengan sebab bisa mengkonsumsi makanan yang sudah dianggap ini makanan yang bagus. Makanan yang sangat bagus. Yaitu roti gandum. Selama 3 hari berturut-turut. Sampai beliau wafat. Ya, jadi kadang-kala ketemu roti gandum, tapi kemudian besoknya nggak ada makanan. Jadi nggak pernah tuh 3 hari berturut-turut Nabi terus bersama keluarganya, ya bisa mendapatkan roti gandum untuk beliau dan keluarganya konsumsi jemaah. Ya Allah. Nah, ya artinya apa? Keadaan kita Allah berikan tidak seperti ini jemaah. Ya, kebutuhan makan minum kita sangat tercukupi. Bahkan lebih dari cukup. Oleh karena jangan sampai kondisi yang seperti ini menjadikan kita berlebihan di dalam ya menikmati karunia dari Allah tersebut jemaah. Karena ternyata jika kita berlebihan di dalam mengkonsumsi makanan ataupun minuman itu bisa menjadikan ya hati kita berpenyakit jemaah. Karena biasanya orang tuh kalau terlalu kenyang ya ujung-ujungnya apa? Dia malas, ngantuk. Ya, sulit bisa maksimal di dalam beraktivitas jemaah. Masya Allah. Yang ketiga, perkara yang menjadi racun hati adalah fudulul mukhalatah. Kalau seseorang tuh terlalu banyak bergaul jemaah. Terlalu banyak bergaul. Makanya kalau kita nggak ada kepentingan, kita bukan berada dalam satu wadah organisasi yang memang harus sering ketemu, membicarakan hal-hal penting, bermanfaat untuk umat, maka sebaiknya pertemuan itu, ya pergaulan kita harus dibatasi. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai memberikan panduan zur ghibban tazdad hubban. Aturlah waktu kalian untuk saling mengunjungi, untuk saling bergaul. Ya kalau kita punya ritme pengaturan waktu yang bagus, yang enggak setiap hari, maka insya Allah akan semakin bertambah rasa cinta satu dengan lainnya. Iya jemaah. Coba ya kita kalau udah terlalu sering gaul, hari pertama nih konten pembicaraan masih bagus jemaah. Masih bagus, masih terkontrol.
Masih saling mengingatkan tentang perkara-perkara iman, takwa dan sebagainya. Hari kedua udah mulai bercampur ya dengan hal-hal yang duniawi. Hari ketiga itu mayoritas dominannya pembicaraan kita udah dunia mulu itu. Ya. Dan hari berikutnya udah nggak jelas. Seringkali begitu. Makanya Nabi kasih panduan, zur ghibban tazdad hubban. Atur pola interaksi kita, pola bergaul kita. Ya. Maka kalau kita bisa mengatur ritmenya dengan baik, kalau nggak ada keperluan nggak perlu kita ketemu. Ya, lain hal yang tadi Anda sampaikan, kita satu organisasi, satu wadah, satu yayasan yang mengurusi urusan umat. Ini harus sering ketemu, misalnya rapat, meeting, bermusyawarah, berdiskusi. Ya, itu boleh silakan. Tapi kalau nggak ada keperluannya, mesti diatur jemaah. Karena kalau nggak seperti itu, ya ini akan nggak jelas nih pergaulan kita. Ya Allah, itu panduan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk tidak berlebihan dalam urusan bergaul, ya dalam urusan pertemanan. Ya, udah gitu Nabi juga memberikan panduan agar kita memilih siapa teman kita. Ya, sampai-sampai ini menjadi barometer baik tidaknya agama kita. Ini bergantung kepada baik tidaknya pergaulan kita. Ya, selain kita atur ritme waktunya, ya, kemudian mesti diatur juga, mesti diperhatikan juga siapa orang-orang yang kita temani, orang yang kita jadikan sebagai teman bergaul. Makanya Nabi SAW sampai mengatakan al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum wa man yukhalil. Seseorang itu berada di atas agama temannya, maka perhatikanlah siapa orang yang kau temani, siapa yang kau jadikan sebagai khalil. Khalil itu tingkatan cinta yang paling tinggi. Ya mungkin kalau bahasa anak sekarang bestie. Seseorang itu berada di atas agama bestinya. Maka perhatikanlah siapa orang yang kau jadikan bestie. Loh iya, kita kalau bestie sama bestie itu udah merasa menyatu banget gitu loh. Ya. Sampai hal-hal yang menyangkut privasi kita nggak sungkan untuk menceritakannya. Kan gitu ya. Kita lagi butuh nasihat, maka kita minta nasihat kepada orang ini, kepada bestie. Ya maka perhatikan kata Nabi. Ini dalam etika pergaulan. Ya, dan janganlah berlebihan dalam urusan mukhalatah, dalam urusan bergaul. Yang terakhir, racun hati yang terakhir, Syekh Ahmad Farid katakan tidak lain adalah fudulun nazar. Ya, di buku kita ada di halaman 43. Kalau seseorang tuh lebay atau berlebihan di dalam memandang, jemaah. Ya, kalau bahasa simpelnya nih, kalau orang suka jelalatan, ini menjadikan hati seseorang ini akan berpenyakit. Makanya di dalam Al-Quran, Allah perintahkan kita untuk ghaddul basar. Surah An-Nur ayat ke-35 tuh menjadi jawaban. Di mana Allah memberikan petunjuk buat kita semua. Agar hati kita ini gak berpenyakit, maka jagalah pandangan mata kita. Ya. Jagalah pandangan mata kita. Terlebih kita-kita yang hidup di zaman sekarang ini, di antara dosa yang paling sering dilakukan oleh anak cucu Nabi Adam itu adalah dosa mata. Benar gak? Kita kalau mau jujur nih dosa mata paling banyak, Pak. Ya kalau orang-orang zaman dulu kan simple. Pak, kenapa kok udah jarang kelihatan sih keluar rumah? Ya Ustadz, orang zaman dulu nih. Ya. Anak kalau keluar rumah kayaknya cuma numpuk-numpuk dosa Ustadz. Ya Allah. Iya kan? Ngeliat aurat wanita. Ya Allah. Ya. Belum nanti bicara ngalor ngidul. Ya ghibah dan sebagainya. Maka lebih baik anak tinggal betah-betah di rumah aja Ustadz. Itu zaman dulu jemaah. Zaman dulu bisa tuh pola itu kita terapin. Tapi kalau zaman sekarang gak bisa. Kenapa? Ya itu dia. Karena sumber dosa itu yang bisa menjadikan kita mudah jatuh pada perbuatan dosa ada di rumah kita. Ada dalam genggaman tangan kita. Lewat apa? Ini. Gadget kita. Oh ini ada streamingnya nih. Lihatlah di YouTube. Tapi ternyata muncul kan iklan-iklan. Yang dimana iklannya itu ya menampilkan wanita-wanita yang mengumbar aurat. Udah dosa mata gak? Dosa mata. Makanya kalau orang terlalu menyibukkan dirinya, ya saat hari-hari yang dia lewati, dia lebih sibukkan untuk banyak scroll. Ya Allah. Terus berselancar di dunia maya.
ya, fudulun nazar, berlebihan dalam urusan melihat, maka sangat berpotensi orang ini jatuh pada perbuatan dosa, dan otomatis kalau dosa yang terus dia lakukan, ini menjadi sebab hatinya semakin terkotori. Makanya benar banget nih, Syekh Ahmad Farid mengatakan di antara racun hati, dan ini di urutan yang keempat, ya beliau sebutkan itu adalah fudulun nazar. Kalau orang tuh banyak memandang, jelalatan, nggak kontrol tuh pandangan matanya. Ya terlebih yang kita tadi sudah sampaikan, kami sudah sampaikan, ya hal yang paling sulit untuk dihindari oleh orang-orang yang hidup di zaman sekarang adalah tatkala ya dia jatuh pada perbuatan dosa yang dilakukan oleh matanya, jemaah. Itu yang paling sulit. Loh iya, kita sangat akrab dengan gadget, sangat akrab dengan HP kita. Ya, taib. Mau tidur, benda apa yang paling dekat dengan diri kita? HP kan. Bangun tidur, apa yang pertama kali kita pegang? Ya kebanyakan kita kan HP. Buka nih, ada info apa. Ya, taib. Nah seperti itu jemaah. Maka ya diperintahkan kita untuk menahan pandangan. Ghaddul basar. Ya kullil mu'minin yaghuddu min absarihim. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nur. Katakanlah kepada laki-laki beriman. Begitu pula ya di ayat yang berikutnya. Wa kullil mu'minat yaghdudna min absarihinna. Begitu pula katakan kepada wanita-wanita yang beriman. Karena yang berpotensi untuk jatuh pada perbuatan dosa lewat pandangan matanya bukan cuma laki-laki. Kan yang jelalatan bukan cuma laki-laki kan. Perempuan juga sama. Makanya Allah pun berpesan dengan pesan yang sama. Katakan kepada laki-laki dan wanita-wanita yang beriman agar mereka menjaga pandangan mata mereka. Dan sebagai penutup, Bapak Ibu jamaah sekalian semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangankan kita kaum muslimin, orang-orang yang beriman, orang-orang di masa jahiliyah saja ini sangat memperhatikan masalah ghaddul basar, menahan pandangan. Ternyata mereka tuh sangat perhatian ya terhadap pandangan mata mereka. Artinya apa? Mereka sampai menerapkan konsep menjaga pandangan. Ini orang-orang di masa jahiliyah, jemaah. Orang-orang musyrikin Quraisy. Makanya ketika Rasul mengatakan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, sesungguhnya tidaklah aku diutus melainkan di antara tugasnya adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Artinya ada akhlak-akhlak baik yang memang sudah ada di masa itu, yang sudah ditunjukkan oleh orang-orang di masa itu, cuma belum sempurna. Makanya ditunjukkan nih. Ini orang-orang yang gak beriman di masa jahiliyah, ya mereka tuh sangat perhatian dalam urusan ghaddul basar, menahan pandangan. Mereka gak jelalatan, tapi memang masih terbatas. Kalau kita kan ya orang-orang Islam ini ya Allah ingatkan di dalam surah An-Nur tadi sudah disebutkan ayatnya, untuk tidak jelalatan ya melihat yang laki-laki, melihat wanita-wanita yang bukan mahramnya siapapun dia. Nah kalau di masa jahiliyah mereka baru terbatas menahan pandangannya itu kepada istri tetangga. Kepada istri tetangga. Dari mana kita tahu? Ya, dari sebuah syair, gubahan syair ya yang ditulis oleh Antara ibn Shaddad. Antara ini disebutnya sahibul mu'allaqat. Beliau orang yang pandai bersyair. Saking bagusnya syair-syairnya, ya sering tuh ditempel di dinding-dinding Ka'bah. Dinding Ka'bah 4 sisi ini, ya sering ditempelkan syair-syair yang dianggap tuh syair-syair terbaik. Nah, orang yang syairnya sering ditempel di dinding Ka'bah, ya dipajang di dinding Ka'bah, itu namanya Antara ibn Shaddad. Ya, bagaimana beliau mengungkapkan kebiasaan orang-orang jahiliyah di masa itu? Kata beliau, aghaddu tarfi ma badat li jarati hatta tuwari jarati ma'waha. Ya, apa kata beliau? Aku tundukkan pandanganku ketika tampak di hadapanku istri tetangga. Tuh. Jadi kalau istri tetangga lewat, maka orang-orang di masa lalu, orang-orang jahiliyah, dia akan nahan pandangan matanya. Ya, dia nggak akan jelalatan kepada istri tetangga. Ya, sampai-sampai ya atau sehingga tetangga wanitaku itu dia masuk ke dalam rumahnya. Masya Allah. Nah kita sekarang orang-orang Islam dipandu untuk menahan pandangan tidak hanya kepada istri tetangga, termasuk pada teman kantor. Ya, atau orang-orang yang kita temui mungkin di mall dan sebagainya. Kalau dia jelas-jelas bukan mahram kita, jaga pandangan. Karena kalau kita bebaskan pandangan ini untuk kita umbar, ya, maka apa yang terjadi? Itu yang bisa menjadikan hati kita menjadi kotor, jemaah.
Ya, karena di antara panah-panah syaitan yang ya dilancarkan atau dilontarkan oleh syaitan itu lewat pandangan mata yang sampai pada akhirnya bisa merusak hati manusia. Wallahu taala ala wa alam. Ini bisa Ana sampaikan ya, bahasan yang berkaitan dengan 4 racun hati. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan masuk pada pembahasan ya gizi yang bisa menghidupkan hati kita. Ada pertanyaan jemaah? Jika tidak ada maka kita cukupkan sampai di sini. Tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.